kenapa sih kedamaian, ketenangan, goals yang teman-teman inginkan terasa nggak dapet-dapet gitu. Rasanya capek visualisasi, capek journaling, capek juga untuk afirmasi gitu. Rasanya udah dapat terus jatuh lagi, udah dapat jatuh lagi, udah dapat jatuh lagi. Sebetulnya apa sih yang membedakan secara substansi yang benar-benar sudah selesai gitu ya, benar-benar sudah sampai di titik tenang dan berkelimpahan dengan yang memang itu cuma ditutup sementara gitu. Ada satu hal yang sangat-sangat membedakan sekali, yaitu sebuah latar belakang tentang kesadaranmu. Jadi, ada dua hal dalam realita kehidupan kita. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Baik, sahabat, senang sekali kemarin kita habis Zoom sama Teteh, hari ini kita Zoom lagi ya. Ya betul. Setiap hari kita dapat insight baru gitu ya, dapat cakrawala baru. Kalau sudah mendengarkan TVB, nampaknya semangat untuk terus bertumbuh tuh tetap menyala gitu ya, teman-teman gitu ya. Kita nggak henti-hentinya untuk terus belajar gitu. Nah, hari ini pasti teman-teman semuanya itu kan sudah banyak belajar, meskipun tidak di Badan Revolution, tapi mungkin di banyak tempat yang lain gitu ya. Tempat belajar itu kan banyak sekali, menggali tentang ilmu-ilmu afirmasi, ilmu manifestasi gitu ya, bahkan healing-healing di komunitas spiritual itu kan banyak sekali gitu. Tetapi jujur gitu, kadang masih ada pertanyaan, kenapa ya hidup kita itu kok masih muter-muter di pola yang sama gitu. Di momentum sore kali ini, kita itu tidak hanya akan bicara tentang yang indah-indah aja ya teman-teman ya. Nanti kita juga akan mengundang 3 alumni yang sudah punya pengalaman manifestasi keren gitu ya. Kita hari ini akan coba membreakdown, membongkar sesuatu yang sering kita hindari, yaitu pola bawah sadar yang secara diam-diam itu tuh bisa mengunci rezeki gitu, bisa memblok rezeki gitu, dan jalan hidup kita sendiri gitu. Nah, yang menarik, kadang yang kita anggap sebagai orang menyebutnya mungkin sebagai usaha spiritual atau apalah, itu justru jadi cara paling halus gitu untuk menghindari luka tersebut gitu. Nah, makanya di sesi ini kita akan masuk lebih mendalam lagi nanti, bukan sekedar berubah, tapi benar-benar melihat diri kita itu seapa adanya gitu Teh ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama untuk Teteh ya, untuk memulai percakapan kita pada kesempatan sore hari ini. Gimana sih Teh caranya membedakan antara benar-benar sudah healing, sudah terobati ya, dengan kondisi di mana kita hanya merasa sudah sembuh gitu, padahal sebenarnya masih menghindari luka yang sama gitu. Ini kan tipis banget gitu, tricky banget gitu. Nah, ini mungkin perlu dielaborasi secara mendalam kali Teh. Iya, Mas Hendra. Terima kasih banyak. Pembukaannya indah sekali, sangat indah sekali. Dengan pertanyaan gimana sih kita bisa membedakan antara benar-benar sudah sembuh dengan yang memang itu sementara gitu, cuma menutupi aja dan kemudian balik lagi. Ini menjembatani prolog sebelum 3 keluarga kita akan testimoni di siang hari ini. Jadi teman-teman, ada satu hal yang sangat-sangat substansi sekali yang bisa teman-teman ambil benang merah untuk pertemuan kali ini. Kenapa sih manifestasi terasa sulit gitu?
kenapa sih kedamaian, ketenangan, goals yang teman-teman inginkan terasa nggak dapet-dapet gitu. Rasanya capek visualisasi, capek journaling, capek juga untuk afirmasi gitu. Rasanya udah dapat terus jatuh lagi, udah dapat jatuh lagi, udah dapat jatuh lagi. Sebetulnya apa sih yang membedakan secara substansi yang benar-benar sudah selesai gitu ya, benar-benar sudah sampai di titik tenang dan berkelimpahan, dengan yang memang itu cuma ditutup sementara gitu. Ada satu hal yang sangat-sangat membedakan sekali, yaitu sebuah latar belakang tentang kesadaranmu. Jadi, ada dua hal dalam realita kehidupan kita. Ketika, ini teman-teman di momen kali ini bisa sama-sama, kita sama-sama ngecek ya. Kita sama-sama ngecek nih di momen sekarang nih. Ketika rasa hati teman-teman masih dalam sebuah rasa, aku dimanfaatkan, aku dizolimi, aku disakiti, akulah korban, akulah yang paling gak nyaman, aku menderita, aku lelah, aku khawatir, aku takut. Jika masih ada yang dalam situasi seperti ini, itu adalah satu gambaran dari identitas lamamu, di mana rasa hatimu, kesadaranmu melihat bahwa ada rasa kekurangan dan ada rasa ketakutan. Ada sebuah latar belakang yang menjembatani getaran rasa hatimu yang selalu menyala, rasanya kurang, rasanya khawatir, rasanya takut, rasanya cemas. Itu adalah gambaran identitas lama. Nah, ketika ada satu kondisi tertentu di mana seseorang sudah pelan-pelan mulai merasakan, walaupun realitanya belum terlalu ideal gitu, tapi ada sebuah kepercayaan besar dalam diri dia, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Walaupun realitanya itu belum betul-betul 100% sempurna gitu. Tapi ada ranah di batinnya, ketenangan, kedamaian dalam proses menjalankan itu. Ada rasa syukur di tengah-tengah segala hal problematika misalnya. Ada rasa tenang, ada rasa syukur, ada rasa terima kasih, dan ada rasa bahwa kehidupan ini memberikan banyak ke aku gitu. Nah, sisi latar belakang yang memberikan satu gambaran kesadaran, yang satu kesadarannya rasanya kurang terus, yang satu latar belakang rasanya ada rasa bersyukur, ada rasa berlimpah di hati dia. Inilah sebetulnya yang membedakan sebuah latar belakang seseorang yang pada akhirnya, jika teman-teman semua masih di dalam identitas lama, yang rasanya kekurangan, rasanya menderita, sadari pelan-pelan sama teman-teman, itu bukan dirimu. Itu bukan kamu, sejatinya kamu bukan itu. Sejatinya kamu, sesungguhnya, kamu memiliki warisan paling alami sebagai seorang manusia. Kamu mempunyai hak untuk bahagia dan berkelimpahan. Karena rumus utamanya adalah, ini teman-teman boleh catat ya, rumus utamanya adalah ketika kamu tidak mengetahui, ketika kamu tidak menyadari, ketika kamu tidak sadar tentang siapakah dirimu sebetulnya, kamu tidak mengetahui dan kamu tidak menyadari, maka kamu tidak akan pernah merasakan dan mengalami itu terjadi di dalam kehidupanmu berkelanjutan atau substan. Jadi ketika kamu tidak terbuka, ketika hatimu, pikiranmu, jiwamu tidak terbuka untuk menerima sebuah kemungkinan, sejatinya kamu, alamiahnya kamu, warisan terbesar kamu yang diberikan oleh Tuhan, Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut, bahwa kita sebetulnya mempunyai warisan yang berlimpah
kita tuh dikelilingi oleh begitu banyak kelimpahan sebetulnya yang menjadi milik kita sedari awal. Blueprint kita, cetak biru kita, sejatinya kita, naturalnya kita, alamiahnya kita, bahagia berkelimpahan. Itulah kamu. Kamu harus temukan itu dan kamu harus kembali ke sana. Di titik kesadaranmu mulai terbuka untuk menyadari, untuk menerima sejatinya kamu itu, kamu akan dituntun menuju ke arah sana. Ketika latar belakang tipis-tipis kamu mulai bangun, mulai spiritual awakening, mulai melek, mulai menyadari bahwa itulah sejati kamu, pelan-pelan naturalmu, alamiahmu akan menuntun ke arah sana. Jadi yang membedakan yang benar-benar sudah selesai, yang benar-benar sudah memahami kesadaran dengan yang belum, dia tidak akan mudah reaktif terhadap segala realita hidup yang dijalani sama dia. Jadi kalau yang belum, yang sekiranya itu masih banyak looping-looping, biasanya respon tubuhnya adalah reaktif, respon tubuhnya adalah mengeluh, respon tubuhnya itu adalah menghakimi biasanya, Mas. Dan dia lebih banyak merasakan bahwa dirinya korban. Padahal sejatinya, rumusnya, apa yang terjadi di luar, sebagaimana di luar dalam realitamu, seperti itulah yang di dalam. Jadi kalau teman-teman mau lihat bagaimanakah gambaran batinmu, bagaimanakah gambaran dalemanmu, lihat aja realitamu saat ini. Bagaimana pasanganmu memperlakukan kamu, anak-anakmu memperlakukan kamu, bagaimana kamu merasakan bos kamu, teman kamu, orang tua kamu, adik kamu, sahabat kamu, apa yang kamu rasakan terhadap semua realita di sekelilingmu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, itulah pancaran batinmu. Sebagaimana yang di luar, seperti itulah yang di dalam. Sehingga, izinkan teman-teman terbuka untuk memahami bahwa sesungguhnya kamulah pencipta realitamu. Kamu sendirilah yang menciptakan realitamu. Batinmu itu pencipta. Realitamu itu adalah refleksi gambaran di batinmu. Jadi kuncinya di sini adalah titik kesadaranmu. Kamu melihat dirimu. Apakah kamu melihat dirimu dalam judul kekurangan dan penderitaan, atau kamu melihat dirimu yang sejatinya kamu itu bahagia berkelimpahan? Jika masih ada di ranah menderita dan kekurangan, pelan-pelan sadari itu identitas lama. Pelan-pelan geser kesadaran kamu. Dari yang lama, masuklah ke yang baru. Sebetulnya bukan baru, tapi kamu baru tahu gitu. Sebetulnya itu alamiah kamu, itu fitrahmu yang sedari awal menunggu kamu untuk pulang. Menunggu kamu untuk kembali menuju warisan sejatimu yang berkelimpahan. Jadi yang benar-benar sudah selesai itu adalah seseorang yang sudah menemukan kesadaran, Mas Hendra. Iya, Teh. Kesadaran tentang siapa diri dia. Karena kita akan start awal dari situ. Perenungannya gini, Mas. Jika di titik sekarang ya, saat ini teman-teman yang 600 orang nih udah bergabung nih, Mas. Masih awal kita 600 orang nih. Perenungannya 2 aja deh, Mas, 2. Di umur kita yang sekarang, entah itu 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun ke atas, di umur kita yang sekarang. Pelan-pelan coba renungkan. Apa yang kamu rasakan saat ini? Sudahkah kamu menemukan kebahagiaan dalam kehidupanmu saat ini? Apa yang kamu rasakan saat ini? Sejujurnya, sudahkah kamu merasakan kebahagiaan itu hadir dalam kehidupanmu? Dan sudahkah kamu merasakan kelimpahan itu hadir dalam diri kamu? Kalau belum, jawablah 2 pertanyaan.
Tahukah kamu siapa dirimu? Sudah ketemu belum tentang kamu siapa dalam kesadaranmu yang sekarang? Itu pertanyaan yang pertama yang perlu kita renungkan gitu. Yang kedua yang perlu kita renungkan. Ketika realitamu terjadi begitu banyak warna, pernahkah kamu memahami bagaimana sistem kerja semesta bekerja di dalam kehidupan? Kenapa aku pasangannya yang ini? Kenapa saldo rekening bankku segini gitu? Ketika aku ngelihat saldo rekening, kenapa aku sakit perut gitu misalnya? Ada yang masih ngalamin itu nggak? Kenapa ya rekening aku segini? Kenapa teman-teman aku kok nyebelin semua misalnya? Bos aku kok kayak gitu gitu? Kenapa orang tuaku, mertuaku begini? Nah, kamu tahu nggak jawabannya? Kenapa? Cari tahu bagaimana cara kerja semesta mewujud dalam realita hidupmu. Itu yang paling esensi, sayang. Itu perenungan yang sangat luar biasa yang bisa kita mulai untuk membuka Zoom kali ini. Oke, Jadi, ada sesuatu yang sangat substansi sekali, Mas Hendra. Jika poin nomor 1 kamu udah tahu tentang siapakah dirimu, kamu tahu aturan main kehidupan ini seperti apa, cara kerja semesta mewujud dalam kehidupan ini seperti apa, pahami pelan-pelan. Rumusannya simpel, kalau teman-teman mau catat. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itu adalah kuncinya. Yang kedua, kesadaranmu lah yang akan membawa kamu, mengantarkan kamu atas perubahan realitamu. Bentar teh, Ya, pause sejenak. ya, silakan Mas. Misal nih, Teh Feby sekarang lihat saldo rekeningnya 76.000. 76.000, oke. Caranya berprasangka baik di atas rata-rata, caranya mensikapi itu gimana? Prakteknya gimana? Sekarang biar teman-teman praktek. Aku pernah, Mas. Aku pernah ada angka itu, pernah. Nih, cara prakteknya gini ya. Loh, ada yang 15.000 Teh. 15.000, oke. Ada lagi contoh lain, minus juga pernah. Lanjut ayo Teh. Ya, caranya gimana? Kita lihat dua sisi ya, Mas. Jika masih pakai identitas lama, gitu ya. Dan jika di titik yang identitasnya udah melihat sebuah kesadaran. Kalau pakai identitas lama, itu pertama pasti sakit perut. Yang kedua pasti kenapa ya kok kehidupanku kayak gini? Kenapa ya Allah kok nggak adil? Kenapa ya orang lain bisa kok aku enggak? Kenapa ya ini kok aku kayak gini? Mumet dan banyak sekali hal-hal yang overthinking aku pikirkan. Nah, jika di titik yang sekarang nih saldoku 15.000, enggak ada sama sekali uang yang lain misal. Bagaimana ketika orang sudah punya sisi kesadaran penuh, saldonya 15.000? Gimana? 1, uang itu adalah energi, Mas. Aku sangat tahu itu. Hukum yang pertama yang tadi aku bilang, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itulah kuncinya. Ketika angka di ATM bank 15.000, itu kan cuma angka. Aku tahu bahwa sejatiku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Pelan-pelan aku mengetahui bahwa uang itu hanyalah bentuk kertas, bentuk fisik, hasil akhir. Materi utama pembentuk uang adalah rasa syukur. Yang akan aku lakukan adalah 1, aku bersyukur dulu terhadap apa yang aku punya saat ini. Karena materi pembentuk uang itu rasa syukur, Mas. Rasa syukur, rasa prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Jadi yang akan aku lakukan adalah aku bersyukur dulu pertama aku sehat, aku bersyukur masih ada uang, aku bersyukur aku masih punya teman-teman, masih punya kolega, aku bersyukur punya keluarga yang mencintai aku. Lalu berikutnya
aku akan nanya ke dalam, Mas. Ini kisah nyataku ya, Mas. Iya. Kisah nyata yang aku lakukan. Aku akan nanya ke dalam. Pasti kan di angka 15.000 itu kebutuhan tuh banyak, Mas. Pertama bayar gaji bibi. Kedua bayar token listrik bunyi. Ketiga beras misalnya mau habis. Keempat pampers anak habis. Kelima susu anak. Oh banyak tuh, Mas, rentetannya. Anggaplah kebutuhanku 2 juta sementara saldo 15.000 gitu ya. Ini kisah nyataku. Yang aku lakukan adalah aku gelar sejadah, setelah itu aku duduk, aku tenangin dulu, aku bersyukur dulu, makasih ya Allah, masih ada uang, masih sehat, dan lain-lain. Lalu aku bilang gini, Mas, ya Allah yang maha baik, Tuhan, atau apapun nama itu mau teman-teman sebut ya, tolong kasih tahu aku dong, gimana caranya ya? Aku ada kebutuhan, ini, total aku butuh 2 juta. Tolong kasih tahu aku, gimana caranya uang 2 juta ini masuk ya? Tolong kasih tahu aku. Lalu aku merem, biasanya yang aku lakukan itu adalah bertanya kembali. Jadi pertama aku tanya gimana caranya aku bisa dapat uang 2 juta itu ke dalam. Karena aku menyadari di dalam diriku ada yang tanpa batas, Mas. Di dalam diriku akan aku percikan ruhnya. Kita semua percikan ruhnya. Ada yang tanpa batas di dalam diriku. Bahwa semua solusi masalah hidup itu nggak ada di luar. Semuanya ada di dalam. Jadi pertama tuh pasti aku nanya, apa yang harus, gimana caranya ya aku bisa dapat uang 2 juta ini. Kedua, tolong kasih tahu aku ya Allah, apa yang harus aku lakukan. Jadi ada 2 nih, dari sisi batin aku nanya, dari sisi action juga aku minta pendapat ke dalam. Ini aku harus melakukan apa ya? Aku harus melakukan aksi apa? Aku harus ngerjain apa? Aku harus berbuat apa? Ide kreatif yang do-nya, aksinya, action-nya itu juga aku tanya. Jadi biasanya terus aku diem, terus aku mikir lagi, ya Allah, apakah aku ada salah ya? Kok saldoku segini sih? Ada nggak ya orang-orang yang aku sakiti yang belum aku maafin? Gitu, Mas. Terus aku merem. Ini kisah nyata. Terus aku merem. Terus intuisi kecerdasan semesta di dalam tubuhku tuh langsung nganterin memori naik-naik masuk ke atas. Nah ini buat teman-teman yang tadi bilang saldonya 0, saldonya 7.000, saldonya 15.000, coba teman-teman praktekin semuanya ya. Siapa tahu teman-teman ada yang memiliki pola yang sama seperti Teteh gitu. Tiba-tiba ada pertolongan yang tidak diduga-duga datangnya gitu ya. Iya, Mungkin ini, jadi betul Mas Hendra, mungkin juga saldomu kecil, rezekimu seret. Mungkin hubunganmu dengan ibumu nggak bagus, kamu belum maafin kesalahan ibumu, kamu lagi berantem sama ibumu. Bisa jadi, Mas. Terus bisa jadi berantem sama papamu, berantem sama pasanganmu, kakakmu, adikmu. Waktu itu, aku ketemu tuh, Mas. Aku difitnah sama salah satu sahabat baikku gitu. Aku mangkep banget, kesel. Terus nggak tahu kenapa di pikiranku tuh ketemu, apa karena ini ya rezekiku jadi mampu, aku nggak maafin dia gitu. Terus aku merem, aku bayangin dia ada di depan aku bilang ya udah deh aku maafin kamu, aku doakan kamu ya, kamu bahagia, sehat, berkelimpahan. Gitu. Jadi aku ngecek dulu nih ada nggak ya orang-orang yang belum aku maafin. Jadi kalau saldoku tipis, aku lebih banyak diem dan nanya. Lalu berikutnya aku bilang sama Allah, ya Allah tolong aku. Nggak tahu nih caranya gimana, kasih tahu aku dong aku harus gimana. Itu nggak sampai 2 jam sih Mas, dari situ ini kisah nyata ya, dan itu selalu aku ulang di setiap aku nggak punya duit atau saldo minim gitu. Yang terjadi adalah tiba-tiba temenku ada WhatsApp, Teh Feby, aku punya, waktu itu pas zaman corona ya kalau nggak salah, dia punya kayak baju putih-putih yang kayak ala corona gitu deh tuh, sarung tangan apa segala macam. Teh Feby aku ada stok banyak teh, bantu jualin dong gitu. Ya udah boleh, kirimin gambar, spek dan lain-lain. Aku taruh di WhatsAppku, aku kirimin ke teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin, teman-teman Japnas, kirim. Itu nggak sampai 2 jam, udah ada pembelinya. Jadi ketika teman-teman, ini kuncinya nih Mas nih, kuncinya nih ya. Ketika teman-teman bertanya ke dalam, ke
kecerdasan semesta yang ada di dalam dirimu, semua yang kamu tanyakan itu pasti dijawab. Dijawabnya berupa apa? Bisa berupa ide yang keluar dari pikiranmu, bisa berupa intuisi, bisa berupa peluang-peluang yang hadir, bisa berupa tiba-tiba teman kamu nge-WhatsApp kamu, teman lama ngubungin kamu. Nanti itu peluang-peluang datang gitu. Biasanya begitu gitu. Tapi yang paling penting adalah izinkan teman-teman terbuka pada semua kemungkinan itu hadir dalam kehidupan kamu, karena itulah yang menjawab pertanyaanmu tadi gitu. Iya.